الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya dengan sebenar-benarnya pujian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan dengan lisan kita kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, diiringi dengan keyakinan di dalam hati bahwasanya kita yakin bahwasanya sesungguhnya kenikmatan itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang pantas untuk mendapatkan pujian yang sempurna. Kemudian kita juga berusaha semaksimal mungkin menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada-Nya, senantiasa berada di atas jalan ketakwaan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan wasiat ini senantiasa disampaikan oleh para dai, para mubaligh, karena ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, untuk senantiasa mengingatkan pada kita dengan wasiat takwa. Bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, senantiasa kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, senantiasa kita berusaha meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian juga tak lupa kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik di hari kiamat kelak. Dan tentunya kita semua yang ada di sini berusaha dan berdoa kepada Allah agar menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut yang baik hingga mengikuti beliau masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimahullah, alhamdulillah, kajian rutin kita tiap hari Selasa malam di masjid yang kita cintai ini telah sampai pada surah Al-Fajr, surat yang sebetulnya surat pendek, kategorinya surat pendek tapi cukup panjang, satu halaman lebih sedikit. Secara halamannya itu kalau kita lihat satu halaman lebih sedikit itu. Yang di fotokopian kita baru halaman satu lembar ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan membaca tafsir daripada surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, huruf wawu di awal, kemudian kata setelahnya itu dikasrah. Dalam bahasa nahwu itu majrur. Ini wawunya namanya wawul qasam, artinya sumpah. Sebagaimana sudah sering kita baca di surat-surat yang lain. Wal asri ini. Kalau wadduha itu kasrahnya tersembunyi.
Aslinya ada kasrah, tapi karena wadduha itu di akhir huruf alif, jadi huruf alif itu tidak menerima harokat, maka kasrahnya tersembunyi. Walaili, demi malam. Makanya namanya wawunya wawu al-qasam, artinya wawu yang digunakan untuk sumpah. Di surah Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu fajar. Wal fajr, demi waktu fajar. Kita baca suratnya dulu, kita terjemahkan, baru tafsirnya insyaallah nanti kita lanjutkan. Ayat yang kedua, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, atau demi 10 malam. 10 malam ini akan ditafsirkan juga oleh para ulama. Kemudian wasyafi wal watr, dan demi yang genap maupun yang ganjil. Al-watr itu kadang dibaca witr, artinya ganjil. Sedangkan syafaq itu pasangannya atau lawannya ganjil, yaitu genap. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya? Itu nanti kita akan baca tafsirnya. Walaili idza yasr, dan demi waktu malam apabila waktu malam itu berjalan, berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah di dalam hal itu, dzalika hal itu hal yang sudah digunakan oleh Allah dengan bersumpah tadi, terdapat qasamun, terdapat sumpah lidhi hijr untuk orang-orang yang berakal. Jadi apakah di dalam hal tersebut terdapat sumpah untuk orang yang berakal? Maksudnya adalah ketika sesuatu itu digunakan sumpah, maka sesuatu itu adalah perkara yang diagungkan, perkara yang dianggap penting, ada rahasia di baliknya. Maka hal itu terdapat sesuatu yang perlu sangat diperhatikan untuk orang-orang yang memiliki akal. Tentang apa? Waktu fajar, 10 malam, kemudian yang genap dan yang ganjil, apa maksudnya, dan waktu malam apabila waktu malam itu berlalu. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan firman-Nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah berbuat terhadap kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, kalau dulu apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dalam surat Al-Fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Rabbmu memperlakukan pasukan bergajah? Ini bagaimana kamu melihat Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memperlakukan kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaumnya Nabi Hud. Ya, kaumnya Nabi Hud. Jadi kalau kita lihat 'Ad, Hud. Kaum 'Ad itu kaumnya Nabi Hud. Allah jelaskan sifatnya kaum 'Ad ini. Iram dzatil imad. Iram itu diperselisihkan para ulama, bisa bermakna bangsa 'Ad itu keturunan dari Iram. Jadi keturunan dari bangsa Iram, atau sebagian menjelaskan Iram itu nama daerah. Daerah Iram yang dihuni kaum 'Ad. Dzatil imad, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Karena kaum 'Ad itu kaum yang kuat, kaum yang besar-besar, kuat-kuat, sehingga bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya itu, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan yang semisal kaum 'Ad itu di seluruh negeri. Jadi kaum 'Ad itu kaum yang sangat besar dan kuat. Tidak ada selainnya yang lebih besar dan kuat daripada kaum 'Ad. Ini merupakan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bagi kaum 'Ad. Namun ternyata mereka termasuk kaum yang durhaka kepada Allah. Kemudian lihat berikutnya Allah menyebutkan kaum yang lain. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Samud
Ya, jadi ini ada huruf wawu. Huruf wawu itu dalam bahasa Arab namanya huruf atof, artinya yang menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Jadi artinya apa? Wa Samud dan kaum Samud. Artinya adalah tidakkah kamu melihat, memperhatikan juga bagaimana Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memperlakukan kaum Samud. Siapa itu kaum Samud? Alladzina jabu sakhra bil wad. Yang mereka itu memotong-motong batu-batu yang besar di suatu lembah. Jadi Samud itu sebagian ulama menjelaskan dia keturunannya kaum Ad. Jadi sama-sama kuatnya. Namun sebagian ulama yang lain menyebutkan ini berbeda, kaum yang berbeda. Namun juga memiliki kekuatan tapi tidak sekuat kaum Ad. Di bawahnya misalnya. Nah, saking kuatnya itu bisa atau kebiasaan mereka itu apa? Membelah batu yang sangat kuat kemudian dijadikan bangunan. Dibuat rumah-rumah yang sangat megah, yang sangat tinggi. Mirip dengan kaum Ad. Ini kaum Samud. Nah, kalau kaum Samud itu sudah disebutkan di surat apa? Ini kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Saleh. Nah, kaumnya Nabi Saleh di surah apa itu? Asy-Syams ya. Di surah Asy-Syams. Ini kaumnya Nabi Saleh. Ini kaum Samud. Mereka juga kaum yang durhaka kepada nabinya itu. Sudah kita baca di tafsiran surah Asy-Syams yang telah lalu. Kemudian Allah sebutkan kaum berikutnya, yaitu pimpinannya siapa? Fir'aun. Kaumnya Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Artinya sama, ada huruf wawu, berarti artinya apa? Dan tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Rabb Allah memperlakukan Fir'aun. Sifatnya Fir'aun ini dalam ayat ini itu Allah sebutkan salah satu saja, yang sebetulnya sifatnya kan banyak di dalam surat-surat yang lain tentang Fir'aun itu banyak kisahnya. Nah, di sini disebutkan Fir'aun itu dzil autad, memiliki autad itu dalam terjemahan diterjemahkan pasak-pasak. Ya. Dalam penafsiran para ulama, pasak di sini ada yang menafsirkan tentara. Jadi memiliki bala tentara yang sangat banyak, sehingga dia merasa berkuasa karena memiliki kekuasaan dan kekuatan yang besar, memiliki pasukan yang sangat banyak. Kemudian di ayat berikutnya Allah sifati mereka itu tadi, kaum Ad, kaum Samud, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya, alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu melampaui batas, melakukan pelanggaran, taghaw, artinya pelanggaran yang sangat besar, melampaui batas, fil bilad, di negeri-negeri. Ya, di negeri-negeri mereka melakukan kerusakan yang sangat besar, melanggar batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fa'aktsaru fihal fasad. Bahkan mereka itu memperbanyak di dalamnya kerusakan, artinya melakukan kerusakan yang sangat banyak. Aktsaru, memperbanyak, fasad, kerusakan. Jadi memperbanyak kerusakan di negeri-negeri. Lalu Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka dengan firman-Nya, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala sabba itu menuangkan, misalkan kalau air dari teko itu Allah menuangkan di atas mereka sawta adzab, cemeti atau cambuk azab. Jadi Allah berikan siksaan yang besar kepada mereka dengan cara menuangkannya, artinya terus-menerus mengalir di atas mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sungguh maha mengawasi. Al-mirsad itu artinya tempat mengawasi, dan Allah itu maha mengawasi di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita menafsirkan Allah memiliki tempat, bukan. Cuman kita memaknai bahwasanya Allah itu maha
mengawasi. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat manusia-manusia yang salah di dalam memahami ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang rizki. Tentang rizki. Allah berfirman, "Fa'ammal insanu", dan adapun manusia, "idza mabtalahu rabbuhu", apabila Rabb-nya itu memberikan bala, ujian, yang menguji mereka dengan cara apa? Fa'akramahu, memuliakan mereka, wa na'amahu, dan memberikan kenikmatan kepada mereka. Fayaqulu rabbi akraman, maka orang itu tadi mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Ini sesuatu yang wajar kalau orang itu diberi nikmat, diberi kemuliaan, pasti akan mengatakan, wah ini Tuhan sedang memuliakanku, sedang memberikan karunia kepadaku. Namun di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Namun adapun apabila Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan cara menetapkan suatu kadar tertentu, dengan memberikan rizki yang terbatas, istilahnya gitu. Jadi qadara alaihi rizqa itu artinya menetapkan kadar rizki yang tertentu. Beda kalau yang di atas tadi apa? Akrama wa na'ama, itu memuliakan dan memberi kenikmatan, berarti lebih banyak atau bahkan sangat banyak. Kalau kondisi yang kedua itu mengujinya dengan rizkinya ya pas-pasan, istilahnya itu. Nah, ketika manusia merasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang pas-pasan itu, fayaqulu, lalu dia mengatakan Rabbi ahana, Rabbku telah menghinakanku. Jadi bahasa kita itu mungkin Rabbku sedang menghinakan, ngenyek istilahnya, dengan mengasih rezeki kok sedikit. Nah, ini adalah ujian. Jadi dari ayat ini sebetulnya dan ayat yang lain banyak, ujian itu tidak hanya kesengsaraan, ya, tidak hanya kesusahan, tapi adanya nikmat, adanya harta benda itu juga merupakan ujian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi siapa yang mendapatkan ujian harta yang sangat banyak, Nabi Sulaiman. Jadi hadza min fadli rabbi, ini adalah fadl, keutamaan dari Rabbku. Agar apa? Untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bisa bersyukur atau malah kufur. Nah, ini ujian. Kalau mendapatkan harta yang banyak saja bisa bersyukur, tapi ketika hartanya sedikit seolah-olah merasa dihinakan, tidak mau bersyukur. Ya, menganggap dia tidak dimuliakan, menganggap dia itu dihinakan. Ini adalah salah pikir, ya, pola pikir yang salah dari sebagian manusia. Kalau di dalam ayat ini al-insan itu dijelaskan dalam ahli tafsir, diarahkan manusia di sini dalam manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Jadi pola pikirnya itu salah di dalam memahami ketetapan Allah berupa rezeki, kemuliaan, keutamaan. Maka karena pola pikir yang salah tersebut, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di firman berikutnya dengan berfirman, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla itu namanya huruf, atau dalam bahasa Arab itu huruf juga kategori kata yang digunakan untuk menjelaskan pemahaman yang keliru, kemudian diikuti dengan kalimat yang sebenarnya, menjelaskan hakikat sebenarnya itu bagaimana. Jadi Allah berfirman, kalau tidak demikian, tidak sebagaimana apa yang kalian pikirkan, justru bala tukrimunal yatim, kalian itu tidak mau memuliakan anak yatim. Artinya apa? Ketika mereka dikasih rezeki yang sangat banyak, seolah-olah mengatakan bahwa ini Allah sedang memuliakanku. Namun ternyata hakikatnya apa? Harta yang mereka miliki itu tidak digunakan untuk memuliakan anak yatim.
hanya untuk menyenangkan hawa nafsu mereka sendiri. Maka Allah bantah membuka pola pikir mereka yang salah tadi. Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak demikian. Bahkan kalian itu tidak mau memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian juga tidak mau mengajak untuk ngasih makan terhadap orang miskin. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dan sifat berikutnya itu kalian itu makan harta warisan. Wa ta'kuluna turas. Kalian memakan harta warisan aklan lamma dengan mencampur adukan antara yang halal dan yang haram. Jadi namanya warisan itu di dalam syariatnya Allah sudah ditetapkan. Misalkan laki-laki 2 bagian dibandingkan perempuan. Nah, ada aturannya. Nah, misalkan yang meninggal suami berarti istri dapat berapa. Ketika yang meninggal istri, suami dapat berapa. Itu ada persentase yang sudah diatur di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang kafir itu tidak mau mengikuti aturan Allah. Jadi pokoknya mereka itu ngambil harta warisan semau mereka sendiri. Jadi akal lama memakannya dengan cara yang campur antara halal dan haram. Tidak peduli syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu cinta, senang dengan harta dengan kecintaan yang sangat cinta kepada harta. Sehingga di dalam surat yang lain sifat mereka bagaimana? Alladzi jama'a malau wa adadah. Mereka itu terus mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Ya karena saking cintanya terhadap harta duniawi. Dan bakhil sifatnya. Karena sifat mereka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di beberapa ayat setelahnya itu tentang kejadian nanti di akhirat. Kejadian di hari kiamat. Kalla, janganlah demikian. Jadi, jangan punya sifat yang demikian. Kelak, itu Allah sebutkan, idza dukkatil ardu dakka, apabila bumi itu telah diguncang dengan goncangan-goncangan, itu diguncang beberapa kali, ini merupakan tanda kiamat dari datangnya hari akhirat. Kemudian wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala datang. Dan juga malaikat dalam keadaan datangnya itu bersaf-saf berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada saat itu yauma idzin pada hari itu ji'a bi jahannam, didatangkan neraka jahanam. Artinya apa? Dinampakkan neraka jahanam di hadapannya. Maka yauma idzin yatazakkaru insan. Maka pada hari itu manusia itu baru sadar, baru tadzakar, baru ingat, oh ternyata hidupku itu untuk akhirat. Wa anna lahu dzikra, namun tidak bermanfaat bagi dia pengingatan tersebut. Jadi kalau sudah terlanjur meninggalkan dunia, nggak ada gunanya penyesalan, tidak ada gunanya tobat, tidak ada lagi. Jadi di akhirat nanti baru ingat, wah dulu mending hartaku tak sedekahkan, maka tidak ada gunanya. Jadi wa anna lahu dzikra, tidak ada gunanya bagi mereka pengingatan tersebut. Kemudian ayat berikutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka orang itu mengatakan, ya laitani, seandainya aku dulu qaddamtu li hayati, menyuguhkan atau mempersembahkan, melakukan amal soleh untuk kehidupanku. Jadi berandai-andai, dan ini tidak ada gunanya. Kalau sudah di akhirat, sudah meninggalkan dunia, ya andai-andainya tidak ada gunanya. Nah, sudah terlanjur mati, sudah terlanjur meninggalkan dunia, karena dunia itu tempat beramal, sedangkan akhirat itu sudah tidak ada amalan, tinggal memanen hasil usaha dia di dunia. Ya, kalau di dunia dia durhaka, ingkar kepada Allah, maka yang ada hanyalah penyesalan. Maka mereka mengatakan, duhai seandainya dulu aku itu mempersembahkan hidupku untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada gunanya. Fa yauma idzin,
La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu, di hari akhirat itu, ketika dinampakkan neraka itu, Allah sebutkan sifat kejadian saat itu, la yu'adzibu 'adzabahu ahad, tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adabnya Allah. Jadi semisal Fir'aun ketika di dunia itu yang adabnya sangat ngeri, sangat keji, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan adabnya Allah kelak di akhirat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wala yusiku wathaqahu ahad. Dan tidak ada pula seorang pun yang bisa mengikat dengan ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga banyak dilakukan oleh Fir'aun ketika menyiksa orang itu dengan cara diikat, disalib di pohon, kemudian disiksa. Tidak ada apa-apanya itu siksanya Fir'aun dibandingkan siksanya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita semua. Maka di ayat berikutnya Allah memberikan hiburan bagi orang-orang yang jiwanya itu tenang karena dulu di dunia taat kepada Allah. Maka Allah firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho, puas. Dan Allah pun juga puas kepada kalian. Radiyah, mardiyah. Radiyah itu orang yang ridho, mardiyah itu diridhoi. Jadi ridho dan diridhoi. Itulah jiwa-jiwa yang tenang dan itulah sifatnya para sahabat Nabi. Maka doa untuk mereka apa? Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Nah, ini adalah hiburan sekaligus balasan kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat ketika di dunia. Tidak seperti orang-orang yang kufur yang disebutkan dalam awal-awal tadi, seperti kaum 'Ad, kaum Samud, dan Fir'aun serta kaumnya. Itu secara ringkas terjemah dari surah Al-Fajr. Adapun rincian tafsirannya insyaallah kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir, al-ulama al-tafsir itu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya Tafsiru Suratul Fajr, tafsir dari surah Al-Fajr, wa hiya makkiyatun, dan surat Al-Fajr ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Disebutkan oleh beliau 5 ayat yang pertama itu wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Terjemahnya tadi sudah, kita lanjut. Az-zahiru, yang nampak di dalam 5 ayat yang pertama ini, annal muqsama bihi, bahwasannya yang digunakan sumpah dengannya. Jadi di sini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Dengan apa sumpahnya? Tadi dengan fajr, dengan 10 malam, dengan yang genap dan ganjil, dengan waktu malam ketika berlalu. Nah, yang disumpahi atau yang digunakan dengan sumpah ini huwal muqsamu alaihi, adalah yang disumpahi atasnya juga. Maksudnya, jadi sebagaimana sering kita ulang-ulang ya, namanya sumpah itu ada yang bersumpah. Nah, dalam Al-Quran, dalam firman Ta'ala, berarti yang bersumpah adalah Allah. Kemudian ada al-muqsam bihi, yang digunakan sumpah. Nah, yang digunakan sumpah itu waktu hajar, 10 malam dan seterusnya. Itu yang digunakan untuk sumpah. Kemudian ada al-muqsamu alaihi, itu yang disumpahi atasnya. Maksudnya adalah isi pesan yang ingin disampaikan setelah sumpah itu. Seperti kalau dulu apa wal asri, yang digunakan sumpah kan al-asr, waktu asar. Nah, isi pesan yang disumpah itu apa? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, kalau dalam surat ini itu yang
ingin disampaikan pesannya dengan sumpah tersebut adalah yang digunakan sumpah itu sendiri. Yaitu apa? Waktu fajar itu nanti akan dijelaskan. Waktu 10 malam itu apa? Kemudian yang genap itu apa, yang ganjil itu apa, dan berikutnya. Jadi itu isi pesan daripada sumpah itu. Jadi ini kata beliau, wadzalika jaizun mustamilun, dan hal itu boleh, ya, boleh untuk digunakan. Idza kana amron dhahiran muhimman, jika keberadaan yang digunakan sumpah tersebut adalah perkara yang nampak dan penting. Ya, waktu fajar itu sesuatu yang penting. 10 malam itu 10 malam nanti akan dijelaskan, itu juga waktu-waktu yang penting bagi kita. Ya, maka boleh digunakan untuk sumpah dan sebagai isi daripada sumpah itu sendiri. Wa huwa kadzalika, dan demikian juga fi hadzal mawdu'i, di dalam tempat ini, di surat ini, maka dibolehkan itu. Nah, yang pertama, fa'aqsama ta'ala bil fajri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Ya, waktu fajar itu waktu subuh. Kalau dalam pelajaran fikih itu fajar itu sendiri terbagi dua, yaitu ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, fajar kadzib itu ketika cahayanya itu naik ke atas, putihnya ke atas, itu belum masuk waktu subuh. Ya, belum masuk waktu subuh, itu masih bisa sahur. Kalau fajar yang shadiq, fajar yang sebenarnya, itulah waktu masuk waktu subuh ketika cahayanya itu mendatar. Jadi matahari sudah hampir terbit sehingga memunculkan cahaya yang mendatar. Nah, itu dua-duanya masuk dalam kategori waktu fajar yang Allah gunakan sumpah dengannya, dan Allah ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya waktu fajar tersebut. Ya, kata Syekh rahimahullah taala, al-fajr itu alladzi huwa akhirul laili wa muqaddimatun nahari. Jadi waktu fajar itu adalah akhir dari waktu malam dan pembuka waktu siang. Jadi ada waktu malam, ada waktu siang. Nah, tengah-tengahnya adalah waktu fajar. Kemudian wa ma fi idbaril laili wa iqbalin nahari. Dan waktu fajar itu terdapat di dalam sama ini, idbaril lail itu akhir penutup waktu malam, wa iqbalin nahar, dan waktu pembuka yang akan menghadap waktu siang. Ya, di dalam hal tersebut minal ayati dalati ala kamali qudratillah ta'ala, terdapat tanda-tanda yang besar, tanda-tanda ayat-ayatnya Allah yang menunjukkan atas kamali qudratillah, kesempurnaan, kekuasaan, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu wahdahu al-mudabbiru, dan sungguh dia Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, sendirian, Allah saja, al-mudabbiru, yang maha mengatur. Jadi namanya waktu malam bergantian dengan waktu siang, bergantian lagi ke malam lagi, gantian lagi. Itu yang maha mengatur adalah Allahu Ahad, Allah yang maha esa. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin yang mereka meyakini ada dewa malam, dewa siang, dewa matahari, dewa bulan. Nah, itu kalau Tuhannya itu rebutan, gitu, dewanya itu rebutan. Aku pengen siang sekarang, aku pengen malam. Nah, bubrah itu. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi tidak pas itu. Itu namanya salah di dalam memahami konsep ketuhanan, akhirnya akan terjadi kekeliruan yang sangat fatal. Ya, sedangkan kaum muslimin, kaum mukminin, ketika kita meyakini Allah itu Maha Esa, ya, satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur seluruh alam semesta, maka pasti pengaturan alam semesta ini adalah pengaturan yang sempurna, karena hanya satu yang mengatur. Nah, kalau banyak yang mengatur itu pasti akan kacau, akan hancur, akan rebutan gitu. Maka di sini kata Syekh rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala saja zat yang maha mengatur li jami'il umuri, untuk seluruh perkara, seluruh urusan,
Allazi la tanbabil ibadatu illa lahu, yang tidak pantas beribadah itu diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep tauhid itu sering diulang-ulang oleh para ulama, bahwasanya seseorang itu kalau sudah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, di dalam sifat ketuhanannya, bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, Allah Maha menguasai seluruh alam semesta, Allah Maha mengatur, Maha menghidupkan, mematikan, ngasih rezeki dan seterusnya. Ya, maka kewajiban seorang hamba yang meyakini konsep ketuhanan seperti itu adalah mengarahkan dia ibadahnya itu hanya untuk Allah saja. Tidak mungkin kepada selainnya, karena selainnya nggak bisa nyiptakan, ngapain diibadahi? Selainnya nggak bisa menghidupkan, mematikan, ngapain diibadahi? Nggak bisa mengatur, ngapain diibadahi? Maka ketika hanya Allah satu-satunya yang Maha Mencipta, Maha Mengatur, Maha Menguasai, maka Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian kata Syekh Rahimahullah, wa yaqa'u fil fajri salatun fadilatun mu'azzamatun. Dan pada waktu fajar itu terdapat salat yang sangat utama dan diagungkan, yaitu salat subuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya apa? 2 salat atau 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, itu saja, bukan sholat subuhnya lah. Sholat apa? Qobliyahnya loh. Jadi logikanya sholat sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia dan akhirat, dunia dan seisinya, apalagi sholat wajibnya. Jadi sholat sunnahnya aja luar biasa pahalanya, apalagi sholat wajibnya. Jangan sampai ditinggalkan. Dan jangan salah kaprah itu. Ketika seseorang Allah takdirkan luput, ya, jadi jangan terlalu sedih ketika Allah takdirkan seseorang itu luput sholat sunnah qobliyah subuh, namun dia masih bisa berjamaah sholat subuh, itu dia sudah mendapatkan keutamaan itu. Ya. Jadi jangan terlalu bersedih, jangan malah salah, wah itu lebih utama sholat sunnah ini. Ketika nanti sedang sholat sunnah, jamaah sudah mulai sudah iqamah, saya tak rampungnya sholat sunnah sih. Ada orang ada salah gitu. Nah, padahal kaidahnya itu kalau sholat fardu jamaah sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat lain. Jadi sholat sunnahnya ditinggalkan, langsung ikut sholat jamaah. Insya Allah dia tetap dapat pahala itu, karena dia sudah berusaha untuk menjalankan ibadah yang sunnah. Dan sedang ibadah wajib itu pasti derajatnya lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Nah, yang sunnah saja seperti tadi, apalagi yang wajib. Nah, itu harus kita perbaiki. Demikian pula orang yang semangat sholat malam itu jangan salah salah jadwal, salah pengaturan waktu. Saking khusyuknya sholat malam sampai lama banget, kecapean, tidur, sholat subuh jam 7. Nah, itu eman-eman gitu, malah eman-eman ya. Secukupnya aja, secukupnya, jangan terlalu capek. Tapi kalau mampu terbiasa pelan-pelan, kalau dibiasakan maka ada masalah. Jadi intinya tetap fokus mana yang wajib itu lebih dahulu, baru kemudian kita usahakan yang sunnah. Nah, di waktu fajar itu terdapat sholat yang sangat utama dan diagungkan. Nah, maka yahsunu an yuksimallahu biha, maka baik, hasanan baik atau pantas untuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar tersebut. Ya, karena di dalamnya terdapat ibadah yang sangat mulia tadi. Kemudian berikutnya, walihada aqsama ba'dahu bi layalil ashri. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah setelahnya dengan malam-malam yang
10. Ya. Jadi setelah waktu fajar itu kan apa? Sebelumnya kan malam. Ternyata di malam itu juga banyak keutamaan. Nah, Allah bersumpah dengan 10 malam. Nah, 10 malam itu apa? Di sini kata Syekh, wahia ala sahihi, dan 10 malam itu atas pendapat yang sahih, pendapat yang benar, itu adalah layali asyri Ramadan. Malam-malam yang 10 di bulan Ramadan. Ya, au asyri Dzulhijjah, atau 10 dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini memang para ulama banyak pendapat tentang 10 malam ini. Namun pendapat yang paling masyhur itu di antara dua ini yang paling dikuatkan banyak para ulama. Jadi yang dimaksud 10 malam itu kalau secara zahir layal itu lail malam, maka yang paling utama adalah 10 malam akhir bulan Ramadan. Ya, kan nanti disebutkan ada malam apa itu? Ada malam Lailatul Qadar. Namun secara bahasa, kalau orang mengatakan 10 malam itu juga sama dengan 10 hari. Ya, demikian pula sebaliknya, kalau kita mengatakan 10 hari, ya pasti melewati 10 malam, kan itu. Maka dari itu Islam menyatakan 10 malam itu maksudnya 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 awal. Kalau tadi 10 akhir malam bulan Ramadan, kalau bulan Dzulhijjah itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang di dalamnya nanti ada ibadah apa? Ada ibadah kurban, haji, wukuf di Arafah, itu bulan Dzulhijjah. Jadi ada ibadah haji di situ. Nah, itu juga merupakan hari yang sangat mulia, yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Berikutnya tadi au asyri Dzulhijjah, atau 10 bulan Dzulhijjah. Ya, fa innaha, maka sesungguhnya layalin mustamilatun, 10 malam itu adalah malam-malam yang mustamilah, mengandung atau mencakup ala ayyamin fadilatin, atas hari-hari yang utama, hari-hari yang memiliki keutamaan. Wa yaqa'u fiha, dan terjadi di dalamnya minal ibadati wal qurba, ada ibadah-ibadah dan kurba, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bentuk-bentuk ibadah dan ada bentuk-bentuk kurban atau taqarrub, ma la yaqa'u fi ghairiha, yang tidak terjadi pada selainnya. Ya, namanya 10 akhir dari bulan Ramadan, ya hanya di bulan Ramadan, kan tidak ada di bulan yang lainnya. 10 hari bulan Dzulhijjah, ya hanya di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Ya, satu paragraf lagi, itu wa fi layali asyri Ramadan, dan di malam-malam 10 bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadri, ada Lailatul Qadar. Allati hiya, yang dia malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 10 malam Ramadan. Adapun wa fi nahariha, adapun di siang harinya, ini masih di bulan Ramadan ini, siang harinya itu terdapat siyamu akhir Ramadan. Ada puasa 10 hari terakhir bulan Ramadan, alladzi huwa ruknun min arkanil Islam, yang itu merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Itu rukun yang beberapa. Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa. Zakat puasa itu beda pendapat ulama, ada yang urutan yang ketiga dan keempat. Nah, ada pun yang siang hari ini. Kita mau dikalian non. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim dimanakum bersyari muslimin wa muslimat astagfirullahaladzim subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.